ya, seperti ini. Jadi kita mulai dari sini dulu. Kita stimulasi dulu dengan posisi kaki yang seperti ini. Kita harus buka supaya dia posisi seperti ini, ya. Semua bisa perhatikan, kalau nggak jelas bisa berdiri boleh. Jangan sini boleh di situ. Nggak jelas tapi duduk aja. Ya, jangan terlalu dekat, nggak usah terlalu dekat, tapi di sini aja memutar. Di sini silakan. Ini dari sini. Boleh. Nah, ini dari posisi seperti ini tadi pegangannya lumbrikal ya, jangan lupa. Ya, lumbrikal. Nih dari sini. Kemudian kita buka. Nah, sampai sini. Ulangi. Di sini kita buka. Oke. Terus kemudian secara otomatis nanti pasiennya akan fleksi. Nih. Jadi kita arahkan sampai dia nanti posisi fleksi nih. Ulangi ya. Jadi tubuh kita, tubuh manusia itu dia ototnya sifatnya kinetic chain. Ketika ada satu otot kita stimulasi, dia akan mempengaruhi otot yang lain, otot di dekatnya atau otot di sekitarnya. Tadi kita stimulasi otot di sini, ya. Kalian pernah dengar otot interossei? Mosok. Interossei. Dia itu otot letaknya di sini loh, di jari-jari kaki dan juga di jari-jari tangan. Jadi di sini yang kita stimulasi, ya. Oke. Kemudian sampai posisi seperti ini. Untuk awal nggak perlu langsung kita fleksikan knee-nya. Jadi dari sini dulu, posisikan dulu normal, ya. Kan dia posisinya, lihat dulu, jari-jari dia posisinya apa ini, jari-jarinya fleksi. Kemudian ankle-nya posisinya apa ini? Inversi dan juga pelantar, ya. Jadi kita harus arahkan berlawanan dari itu. Berarti kita arahkan apa, jari-jarinya ke arah ekstensi, kemudian ankle-nya ke arah eversi dan dorsifleksi. Gitu ya. Jadi kita harus paham dulu, oh polanya dia seperti apa, kemudian mau kita bawa ke arah mana. Oke, dari fleksi jari-jari, kemudian dia posisi inversi dan juga pelantar fleksi. Dari jari-jari kita bawa. Nah, ya, ini agak sini. Ini normal ya, kaki yang normal. Dan kita jari-jarinya kita ekstensikan. Ketika ini sudah, lakukan beberapa kali, bisa 7-10 kali. Kemudian diakhiri dengan bawa ke arah fleksi ini. Berarti yang fleksi ini kita stimulasi, tidak pasif loh ya. Jadi nanti kita instruksikan ke pasien. Oke, kita ulangi ya. Oke, yuk tekuk lututnya. Pasiennya dia aktif, kemudian kita bantu. Jadi fasilitasi, sifatnya fasilitasi, bukan pasif, bukan aktif, tapi fasilitasi, ya. Atau istilahnya aktif assisted. Ya, jadi pasien melakukan, kemudian dibantu dengan terapis, ya. Masih ingat aktif assisted ya? Oke. Kita ulangi. Oke, yuk tekuk lututnya, Bu. Saya bantu. Nah, kemudian setelah sampai sini, apalagi yang kita lakukan? Ini tekuk satunya tekuk. Nah, kita persiapkan latihan untuk core-nya. Ya, awas, agak mundur. Kemudian perlu diperhatikan lagi ketika gerakan, yuk, tekuk lututnya. Nah, ini perhatikan alignment-nya. Perhatikan ketika dia pasiennya menekuk, ini kan diangkat ya tungkainya. Jangan sampai miring terlalu luar atau terlalu ke dalam. Jadi harus lurus, tarikannya harus lurus. Ketika
itu belum lurus, belum benar, harus kita koreksi posturnya dulu. Ya, harus sampai benar baru kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Oke. Ya, tekuk lututnya. Good. Oke, ketika sudah pasiennya sudah mampu. Oke. Kemudian sudah pernah tahu namanya pelvic tilting? Pelvic tilting belum? Pelvic tilting itu adalah pergerakan, di sini nggak ada phantom ya. Pergerakan atau perputaran dari pelvic kita. Ini maaf bentar. Nah, pelvic kita ini harus dilepas, kamu aja deh. Yuk, berdiri nah. Sana. Oke, terus kamu membungkuk. Bungkuk. Nah, ini pelvic kita seperti ini. Ketika nanti pelviknya saya ibu tarik ya. Ibu tarik. Ini pelviknya dia ke belakang, ke posterior. Ketika pelviknya ibu dorong ke anterior, badannya akan naik. Dipertahankan, mundur jangan sampai jatuh ya. 1 2 3. Nah, badannya akan naik. Lagi turun. Nah, ini adalah pelvic tilting. Jadi pergerakan dari pelviknya. Nanti setelah ini coba ibu kirimkan gambar ya untuk pelvic tilting dan juga video supaya kalian paham. Nah, pentingnya pelvic tilting ini dia bisa mempengaruhi kekuatan dari otot core-nya. Ya. Jadi untuk mensasar otot core-nya bisa digunakan atau bisa diberikan latihan pelvic tilting. Ya, ke anterior, ke posterior, ke anterior, ke posterior. Ya. Jadi ketika kalian ketemu pasien apapun itu, nggak harus stroke, tapi ketika ada penurunan kekuatan otot di pelviknya, ketika dia posisi membungkuk, bungkuk, lemas membungkuk. Nah, ini bisa jadi otot core-nya dia lemah. Ya. Ketika kita perbaiki pelviknya, nah posturnya dia akan kembali seperti yang seharusnya, tidak lagi membungkuk. Nah, cuma bedanya ini kita lakukan pada posisi pasien tidur. Yuk, tidur lagi. Ya, ini tadi kan duduk supaya lebih terlihat. Kalau tidur nanti kalian bingung. Ya. Nah, di sini. Ya. Jadi di sini kalian lakukan pergerakan pelviknya. Ini apa ini? Sias apa singkatannya? Spina iliaca anterior superior. Ya. Ini ya. Jadi pegangannya bisa di siasnya. Oke, jadi kita gerakkan. Terus setelah kita lakukan latihan ke pasien, kita perintahkan untuk melakukan secara aktif. Yuk, lakukan secara aktif. Oke, good. Lagi. Nah, untuk memastikan tangan kita bisa di sini. Yuk, pas ke posterior kita dorong, pas anterior kita lemas. Oke. Posterior kita dorong, anterior kita lepaskan, posterior kita dorong. Ya. Karena ketika ulangi. Dorong. Oke. Dorong. Nah, ketika dia posisi ke anterior, ini otot core-nya akan aktif. Ya, ketika ke anterior seperti tadi. Ketika dia ini kan ke posterior. Ini kan lemes ya, ototnya nggak aktif, tapi ketika ke anterior di sini akan kontraksi. Otot core-nya akan aktif. Ya, kemudian posterior lemes lagi. Anterior dia akan merasa terangkat gitu. Gimana? Terangkat gitu. Kalau posisi ini belum nggak terangkat. Nanti ketika sudah kita angkat bridging baru nanti diangkat untuk pantatnya. Jadi kalau pelvic tilting itu tidak ada perubahan dari atau pengangkatan dari pelvic. Ya, yang sering salah ketika kalian itu hanya terfokus melakukan
bridging misalkan, ini langsung yuk angkat pantatnya Bu. Nah ini salah, padahal kita belum tentu otot core-nya itu aktif. Jadi dilakukan yuk, dorong lagi. Oke, nah setelah posisi ini aktif baru angkat pantatnya gitu. Jadi kalian percuma melakukan bridging 100 kali ketika otot core-nya dia nggak aktif, nggak akan efektif, nggak ada pengaruh apa-apa. Yang ada pasiennya kecapean, ya toh, karena posisi ibaratnya posisi dia lemes gini terus hanya ngangkat pantat, tapi otot core-nya dia nggak aktif. Nah jadi pentingnya kita melakukan pelvic tilting sebelum kita melakukan bridging ya. Oke, ulangi lagi ya. Setelah aktif, oke, dorong ke belakang, naik, oke, lagi, dorong, hop, tahan, angkat pantatnya. Nah, baru, oke, tahan bisa 7 sampai 10 detik, kemudian turun. Ini ada, lagi, ulangi lagi, oke, lagi. Ketika pasiennya belum bisa melakukan secara mandiri, terapis wajib menggerakkan, ya. Terapis wajib menggerakkan seperti ini. Nah, kita gerakkan. Nah, kunci seperti ini baru, yuk tarik. Ini lebih mudah daripada ketika turun, daripada ketika posisi core-nya itu dia belum aktif, kemudian kita minta untuk mengangkat. Itu pasien akan merasakan sangat berat. Ya, terus biasanya ketika otot core-nya itu belum aktif, kemudian kita paksakan untuk bridging, nanti jadinya tremor. Kemudian akan bergerak kurang beraturan gitu loh. Ya, jadi harus kita aktifkan dulu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, paham ya? Oke, sampai sini. Terus kemudian, nah, kalau kemarin ketika latihan stroke sebelum-sebelumnya, ketika mau berdiri itu kan pasien posisi seperti ini, oke, gini, terus dia berdiri. Kalau pada bobot nggak seperti itu, ya, karena apa? Kalau seperti ini, otot bagian tubuh yang sakit dia kan bersifat pasif, ya toh, yang bergerak kan hanya yang aktif sampai dia bisa berdiri. Tapi ketika pada bobot konsep, sisi yang sakit ini harus aktif, harus kita stimulasi dan juga kita fasilitasi. Caranya seperti apa? Nah, tadi sudah ketika dia seperti ini, oke. Terus kemudian kita ini taruh sini tangannya, oke. Kemudian kita lagi bridging, lagi sekali lagi, hop, yuk tarik, pindahkan ke arah samping, pantatnya digeser. Nah, good. Kemudian kakinya geser, oke, geser. Nah, untuk persiapan dia duduk dan berdiri. Ya, jadi ketika dia geser harus secara aktif. Kemudian kita ulangi lagi. Oke. Lagi, hop, kunci, tarik, oke, geser. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, ini kakinya dorong. Terus harus dorong sampai dia napak ke bawah sini. Nah, karena ini bednya terlalu tinggi, minta tolong stool, nak. Yang itu aja. Nah. Untuk apa gini? Pada bobot dia mengusung pasien harus kakinya napak sampai bawah, karena supaya ada proses namanya biofeedback dan juga melatih proprioseptif. Ya, ketika kaki itu dia menapak di lantai, kemudian ada dorongan dari pasien, di situ akan ada proprioseptif, proses yang namanya proprioseptif. Jadi mengajarkan pada otak, oh ini loh yang namanya menapak. Ya, tapi kalau hanya menapak tanpa ada kontraksi itu nggak ada proprioseptif. Jadi harus pasien menekan-nekan ke bawah. Ya, menekan-nekan seperti itu. Oke, kita ulangi. Ini posisi pantatnya sudah di samping bed, kita arahkan di samping bed. Oke, kemudian dorong.
Boleh pakai tangan atau boleh pakai paha. Silahkan pakai paha pasien, paha terapis ya. Silahkan. Terus kemudian kita arahkan ke bawah, dorong terus kaki tangan saya Bu, dorong. Oke. Nah, ini harusnya karena nggak nyampe sini aja. Nyampe nggak di sini? Nyampe ya? Nyampe. Nah, oke. Ini pura-puranya dia harus menapak di lantai. Oke. Terus kemudian badannya bagaimana? Oke, belum. Oke, bisa pegang saya. Oke, satunya juga pegangnya gini, pegangnya. Nah, satunya juga. Nah, kita pegangannya lumbrical, ya. Oke, kita pegang di sini. Awalnya kita tarik saja pelan, relax saja, relax, pelan. Berarti pakai ancang-ancang gitu ya, Bu? Iya, ini kayak persiapannya dulu, ya. Oke. Nanti bahunya yang ditarik ya, kepalanya mengikuti. Ya. Oke. Hop, turun lagi. Terus naik. Oke, turun lagi. Oke, naik. Hop. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika pada bobot konsep, ketika berdiri pun pasien harus aktif, harus berkontraksi secara aktif. Oke, kemudian menapak. Oke, lagi satunya juga menapak. Oke. Nah, berdiri dulu seperti ini, kemudian pantat di lagi. Ini agak dibawa ke sana. Oh, enggak, no. Nah, sambil dorong tangan. Lagi. Oke, lagi. Tangannya boleh menapak di. Nah, ini untuk pasien sampai ke duduk. Kemudian kita koreksi lagi pelvisnya. Alhamdulillah. Sebaiknya ini harus menapak ya. Untuk kakinya. Jadi bednya memang sebaiknya tidak terlalu tinggi ketika pasien stroke dirawat di rumah. Jadi usahakan bednya yang sesuai dengan postur pasien. Kemudian kita latih lagi. Oke. Tahan. Bisa hitung 7 sampai 10 hitungan. Lagi. 1 2 3 4. Tahan. Kemudian untuk berdiri, ya, maju satu kanan, oke, pantat satunya lagi, oke, berdiri. Alhamdulillah. Oke, ya. Jadi minta pasien untuk Susah berpegangan aktif. kita di depan pasien, supaya apa? Supaya pasiennya merasa lebih pede. Ya, jadi kita pentingnya melakukan motivasi juga ke pasien. Nggak apa-apa Bu, jangan takut, kan biasanya dia takut ya pasiennya. Nggak apa-apa, jangan takut pegangan saya. Jadi kita pegang di sini, kemudian kita gerakkan di sini. Kemudian kakinya diluaskan, suruh membuka. Nah, oke. Base of supportnya harus sebisa mungkin sejajar dengan bahu. Jangan terlalu sempit, takutnya keseimbangannya kan belum bagus pasien. Terus baru nanti latihan berjalan. Untuk latihan berjalan, oke, silakan berjalan. Bebas. Oke. Malah ke bawah. Di rumah udah latihan kayak gitu. Gitu ya. Makanya tadi langsung maju. Nah, lebih bagus tapi itu ya. Latihan acting saya. Langsung ya. Wih, sekolah sih bisa. Sembuh. Ya, ini namanya matras ya.